Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramun habaibul fudala wa asatidatul ajilla wa masyaikhul kurama wa jami'ul hadirin wal hadirat ala ahibba rahimakumullah. Yang ulun hormati segenap para habaib min dzurriyyati sayyidina Muhammad, akhusu min dzikri al-mukarram al-habib Dzul Farihin bin Syihab hafizahullah wa ra'ah, wal mukarram al-habib Hamzah as-Segaf hafizahullah wa ra'ah, wal habib Syawghi ibnul habib Abdullah ibnul habib Segaf ibnul habib Abu Bakar bin Muhammad as-Segaf Gresik hafizahullah wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli ayatih wa atala Allah umrahu fi sihatin wa afiyah. Ini yang ujung siapa kan biar lebih baik. Wal mukarram al habib Faisal al-Gadri hafizahullah wa ra'ah, wal mukarram al-habib Muiz as-Segaf hafizahullah wa ra'ah, wal habib Hafiz al-Gadri hafizahullah wa ra'ah, wal habib Ahmad bin Zulkifli hafizahullah wa ra'ah, dan semua para habaib yang hadir maupun yang berada di kota Samarinda dan Kalimantan Timur. Semoga Allah berikan kesehatan zahiran wa batinah. Berikut yang kita muliakan para tuan guru. Di antara para tuan guru yang hadir di tengah-tengah kita ada guru kita, siapa ngaran pian nih? Guru Zainal Abidin Al-Bungasi. Semoga panjang umur, sehat walafiat. Guru kita Guru Zubai hafizahullah wa ra'ah, semoga panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kada bebini lagi. Juga guru kita Guru Ardiansah, serta guru kita Guru Zulkifli, ada lagi, dan semuanya para tuan guru yang hadir di sini maupun yang ada di kota Samarinda, semoga panjang umur, sehat walafiat. Berikut para tokoh agama, para tokoh masyarakat tengah-tengah kita. Alhamdulillah ada Ayahanda Paman Haji Pajri, semoga beliau panjang umur serta sehat walafiat. Dan juga semua para tutuha, para
pimpinan majelis ta'lim, sholawatan, serta para hadirin, juga para acil julang, bungas-bungas bahari. Semoga pian seberataan panjang umur serta sehat walafiat. Berikut kakanakan yang ulun cintai, ulun muliakan, semoga pian seberataan hoi kakanakan menjadi soleh-solehah insyaallah, menjadi bermanfaat, berguna bagi dirinya, keluarganya, nusa bangsa, bahkan negara. Amin. Menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad, pembela Nabi Muhammad, tentara Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Pada malam hari ini kita bersama-sama berada di satu ruangan majelis ta'lim. Langgar langgar untuk bersama-sama memperingati haul daripada guru kita semuanya, al-alim al-allamah, abah guru sekumpul. Mudah-mudahan dengan kita memperingati haul beliau yang ke-17, kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak mendapatkan syafaat beliau. Berkumpul dengan beliau, dengan para siddiqin, dengan para syuhada, dengan para anbiya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Karena seseorang akan dikumpulkan nantinya di akhirat beserta dengan orang yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan para ulama, cinta dengan para habaib, cinta dengan orang-orang yang soleh, insyaallah kita akan dikumpulkan bersama mereka. Jangankan nanti di akhirat, di dunianya saja, ketika kita menyebut nama orang soleh saja, ini orang soleh, bagaimana dengan wali, bagaimana dengan siddiqin, dengan syuhada, masya Allah, dengan orang yang soleh, menyebut ngarannya saja, apalagi dibacakan manakibnya, itu dipastikan turun rahmat. Inda dzikri salih tanzilu rahmah. Disebutkan namanya saja, itu sudah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka orang soleh, mengagungkan mereka orang soleh. Jangankan diumpati sepak terjangnya, amalannya, ibadahnya, menyambat ngarannya saja sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan logikanya, bagaimana kalau kita mengumpati kebiasaannya orang-orang yang soleh, kebiasaannya para alim, kebiasaannya para ulama, gawiannya para aulia, kita umpati. Ini makna mahabbah. Makna mahabbah itu mengumpati. Kata al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai seseorang itu pastinya kalau mengumpati apa yang dihendak, apa yang diinginkan, apa yang diminta, pasti diberiakan. Kenapa? Dasarnya cinta. Begitu juga ketika kita cinta kepada para ulama, cinta kepada para solehin, cinta kepada para aulia, maka tercerminlah cinta itu dengan kita mengumpati kebiasaannya. Amunnya orang alim tadi itu kebiasaannya bersolawat, bukti cinta kita dengannya, kita pun katuju bersolawat. Bujur. Amunnya seorang wali min aulia Allah yang kita cintai itu katuju bermajlisan, maka kita pun yang katuju dengan inya itu tercermin pada diri kita, katuju bermajlisan, mengumpati. Karena pasti yang dikehendaki oleh inya itu dari kita pecinta-pecintanya hadir ke majlis, baca solawat, berbuat baik, yaitu beramal soleh.
Itu ngarannya cinta. Maka yang demikian itulah yang mendapatkan satu balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh tadi itu. Apalagi kalau sudah levelnya level wali min aulia Allah, yang dimana mereka dinyatakan di dalam Al-Quran, ala inna aulia Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Itulah sifatnya mereka, la khawf alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada diri mereka, karena yang ditakuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditakuti hanya Allah. Tidak ada khawatir dengan keadaan apapun, segenting apapun, sekrisis apapun, tidak dikhawatirkan oleh mereka. Mereka hanya ada Allah, berpingkut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Masya Allah. Akan tetapi mereka itu yang mendapatkan gelar wali min aulia Allah sesuai dengan amal ibadahnya. Apa amal ibadahnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka mempunyai dasar iman yang tangguh, dasar iman yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah goyah. Diterpa apapun dia tetap tegar, dia tetap tangguh, dia tetap kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibungkus iman itu dengan apa? Dengan yattaqun, mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita ketahui, takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Dia jalankan perintah-perintah Allah, utamanya salat lima waktu. Kadada wali yang meninggalkan sembahyang tu kadada. Apalagi tamatan sembahyang, itu bukan wali, waluh ngarannya. Bujur apa bujur? Lihat sifatnya wali itu, amanu wattaqu. Mereka iman kepada Allah, wa kanu yattaqun, kemudian mereka takwa. Ya, sifatnya mereka itu adalah takwa, muttaqin, orang yang takwa kepada Allah. Siapa orang yang takwa kepada Allah? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang iman kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tangguh, dengan kokohnya. Kemudian wa yuqimunas shalah, kemudian mereka itu selalu mendirikan solat. Tidak ada ya selevel wali itu meninggalkan solat, kadada, dari barat sampai ke timur. Mereka justru selalu aktif, konsisten dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian yang ketiga di antara sifatnya adalah dermawan. Ini yang perlu kita umpati. Jangan sampai iman kita goyah, kita jual iman kita dengan minyak goreng. Jangan sampai. Ya, ini minyak lagi susah. Bujur apa bujur? Jangan sampai iman kita jual dengan minyak bimoli. Naudzubillah min dzalik. Bib, kada mungkin menjual iman dengan minyak bimoli. Bisa jadi dia nunggui antrian minyak sampai sembahyangnya ditinggalkan. Bujur apa bujur? Mana lebih penting, minyak apa sembahyang? Sembahyang penting, minyak pun penting. Sembahyang dulu baru nukar minyak. Bujur apa bujur? Jangan sampai dijual imannya dengan 1 liter 2 liter minyak bimoli. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai ya imannya mereka tangguh. Kita yang cinta terhadap mereka para aulia Allah melatih iman kita supaya iman kita tangguh. Di antara yang menguatkan iman kita menjadi kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir ke majlis ilmu seperti ini. Biasakan duduk bersama habaib, bersama ulama. Insya Allah kebiasaan ini akan kita rasakan nanti di akhirat, duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka bungkus imannya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bungkus imannya dengan apa? Berderma, berbuat baik
berbagi dengan siapapun. Masya Allah. Itulah makanya kadang-kadang orang wali itu bakhil tuh kadang-kadang. Wali pemalar tuh kadang-kadang. Ya, bujur apa bujur? Ada dalam sejarah wali itu pemalar. Coba abah guru sekumpul itu. Nah, dermawan. Dalam manakibnya tadi belum tungtung itu. Bagaimana sifat dermawannya abah guru sekumpul? Bagaimana sifat waraknya abah guru sekumpul? Bagaimana sifat ibadahnya abah guru sekumpul? Solawatnya abah guru sekumpul setiap harinya ribuan bahkan puluhan ribu kali. Masya Allah. Masya ini yang perlu kita umpati, sifat-sifat terpujinya, supaya kita terus berada di relnya beliau, bukan hanya di dunia, nanti insya Allah berlanjut ke akhirat. Ini sifat-sifatnya mereka para aulia Allah. Kalau sudah demikian, ujar Allah, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil, bagi mereka kesenangan di dunia dan kesenangan di akhirat. Di dunianya himung, senang, happy, bahagia. Di akhirat tambahnya lagi, Masya Allah, lebih himung lagi, lebih happy lagi, lebih senang lagi di akhirat. Kalau di dunianya senang, apalagi di akhirat. Di akhirat kesenangan buat mereka bukan seperti kita. Kita senangnya duduk di kafe, kita senangnya minum kopi sambil jisamsuan. Ya, kita senangnya nongkrong di Sungai Mahakam, diganya di situ. Waduh, berkekesahan, itu senangnya. Tapi mereka para aulia Allah, lahumul busyra fil hayati dunya, di dalam kehidupan dunianya senangnya itu dengan ibadah kepada Allah, bukan dengan senang-senang belanja ke mall. Ya, enggak, tapi senangnya mereka itu adalah ibadah kepada Allah. Kalau sudah mereka ibadah kepada Allah, sudah sujud kepada Allah, sudah ruku kepada Allah, mereka merasakan nyaman, nikmat lebih daripada segala-galanya. Masya Allah. Karena memang sifatnya para umat Nabi Muhammad seperti itu pada hakikatnya. Pian kada tahu, sifat umat Nabi Muhammad pada dasarnya itu sudah dikenalkan oleh Allah dengan para umat-umat terdahulu. Di dalam kitab Taurat dan kitab Injil sudah dikenalkan, sudah dipublikasikan, sudah dipiralkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifatnya orang-orang Musa Salim. Seperti ini sifatnya. Apa sifatnya? Yang pertama, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Itu sifatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syidda'u 'alal kuffar. Dengan orang kafir dia tegas. Bukan syadid bermakna harus nempeleng atau membunuh, tidak. Akan tetapi bijaksana, tegas. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Itulah sifat umat Nabi Muhammad. Jangan sampai pelin-pelan. Hak dikatakan batil karena ada amplop di situ. Itu lepas daripada umat Nabi Muhammad. Pertamanya hak, ini hak kada boleh, haram. Haram. Tapi kalau sudah dibagi jatah, tapi ada juga pendapat ulama yang membolehkan ya. Tambahnya lagi, amplopnya ditambahi lagi. Oh, halal, halal, halal. Jadi dari haram jadi halal. Gara-gara apa itu? Amplop imanuhum bi amplopihim. Imannya itu tergantung dengan ya tebal tipisnya amplop. Kalau amplopnya tipis, tegas. Tapi kalau tebal amplopnya, semuanya jadi halal, 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 halal. Nggak ada yang haram. Itu bukan sifat umat Nabi Muhammad. Tegas. Ya, diajak kita hari Minggu ke sana, dah boleh. Atau mereka umpat dengan kita, dah bisa. Ada syarat-syarat tertentu, ada batasan-batasan tertentu. Bujur apa bujur? Ruhama bainahum. Kemudian sesama mereka, sesama kita ini beding sanakan sabadataan. Ulun pian ini beding sanak. Ya, bujur apa bujur? Ruhama bainahum. Kalau yang ngarannya ding sanak itu ya harus saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lainnya. Jangan saling berkelahi. Bujur apa bujur? Ini sesama muslim Muhammad Ahmad berkelahi, Hamid Mahmud berkelahi.
Masya Allah, tidak ada bekelahnya kita. Harus saling ruhama bainahum. Bagaimana Rasulullah sudah membuktikan ketika pasukan pengikut Rasulullah yang umpat dengan Rasulullah dari Mekah datang ke Madinah, ngarannya itu kaum Al-Muhajir. Disambut sama kaum Al-Ansor, ya, sebagai pribumi kota Madinah. Mereka menyambut kedatangan tamu-tamu sahabat Nabi yang datang dari kota Mekah, dipertemukan oleh Rasulullah, ditraining oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah tentang etika adab persahabatan, saling mencintai, dijadikan beding sanak seberataannya. Yang datang kada berisi harta diberi harta, yang datang kada berisi duit diberi duit, kada berisi makan beri makan, kada berisi bini dikawinakan. Seperti itu. Yang sudah berbini hendak nambah ditambahi lagi. Ruhama bainahum, tuh sesama mereka saling berbagi, saling kasih, saling memberi. Subhanallah, saling mencintai. Ruhama bainahum. Tarahum, kata Allah, ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Dan sifat atau karakter umat Nabi Muhammad SAW itu K7 ruku, K7 sujud, K7 sembahyang. Nah, ini kalau nang kada K7 sembahyang keluar daripada umat Nabi Muhammad SAW. Karena sifatnya umat Nabi Muhammad K7 sembahyang. Tarahum, tuh ujar Allah, lihat tuh bubuhan Musa Salim itu. Ya, tarahum ruk'a sujada. Oh, lihat bubuhannya itu. Kalau sholat subuh hibak itu langgarnya. Hibak dengan jin kah hibak dengan manusia? Iya, Masya Allah, ramai benar datangan ke sana. Masya Allah, sujada pada sujud mereka semuanya, sampai hibak langgar sampai ke jalan sana ke muka. Kalau hari raya, iya. Masya Allah, luar biasa. Itu sudah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umat Nabi Muhammad. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Tidak ada yang diharap, ya, tidak ada yang diharap melainkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku datang ke sini bibai kada mengharap nasi kotak, aku hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kada dapat nasi kotaknya sarik juga, celenginya panitia tuh, malas aku datang lagi ke sini. Aku kan diberi ya. Orang ngajar panitia, tampar nih. Buhannya diberi. Di bagian aku nih, kada diberinya. Wah, terlalu benar guru Jubai itu aja. Padahal kalau ditakuni pian datang sini karena apa? Karena Allah ulun, karena Allah pujuran, karena Allah dapat nasi kotaknya 4. Karena Allah ikhlas, ulun ikhlas. Kayak apa kada ikhlas? 4 nasi kotak. Yang lain sebuting seorang inya 4. Ikhlas, ulun ikhlas, alhamdulillah dapat 4 ya. Masya Allah, orang ikhlas, dapat kada dapat tetap tersenyum. Bujur apa bujur? Iya, jangan pas dapat tersenyum lebar, bagian kada dapat, wah bemamai. Langsung sosmed, waduh, di-share sana, di-share sini, oi. Jangan sesekali datang ke langgar sana di Musa Salim sana. Kada dapat nasi kotak, kada makanan. La ilaha illallah. Umat Nabi Muhammad karakternya yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Mengharap karunia dari Allah. Kada dapat nasi kotak di sini, insya Allah kita dapat duitnya lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan nukar kotaknya dan isinya lebih banyak lagi, insya Allah. Dan ridho Allah, kalau sudah Allah ridho kepada kita, jangankan nasi kotaknya nih, langgarnya bisa ditukari. Langgarnya bisa ditukari, bujur. Kalau sudah Allah ridho kayak apa? Hendak apa saja diberiakan oleh Allah, kada pakai minta lagi. Yang penting Allah sudah ridho lawan kita. Hendak amas tegeretek dalam hati, hendak amas aku nek, langsung dijulung sama suaminya. Wah, kayak apa? Padahal suaminya ini seikungan sudah amas tuh, Mas Karyo. Ambahnya lagi diberi, hendak apa ikam dingai. Masya Allah, luar biasa. Dibari terus, hendak apa, hendak. Yang penting Allah ridha. Yakinkah pian bulik dari sini kada tahu bisnis laki pian cair.
Ya, bulik dari sini isuk ada yang dapat duit, kada tahu kita. Bulik dari sini ada yang dapat amplau, kita kada tahu. Siapa yang dapat amplau tuh? Nah, guru-guru nih. Kita kada tahu, bujur apa bujur? Nah, kalau kita ridho Allah, meridho lawan kita, kita akan diberiakan jauh lebih banyak daripada yang kita harapkan daripada manusia. Bujur apa bujur? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, tandanya mereka umat Nabi Muhammad itu terlihat tercermin di wajahnya mereka. Acil-acilnya, julak-julaknya, sekalipun sudah pada tuhe, sudah pada tuha tapi terlihat cantik-cantik. Masya Allah, pian hendak tahu ahli sorga tuh, lihat di belakang pian tuh. Ahli sorga sebedataan ini nih. Masya Allah, amin ya rabbal. Ini calon-calon bidadari sebedataannya nih. Pian nang nini kayaknya dimodifikasi pian. Jadi bungas lagi, jangan takut. Nang sudah mulai rontok giginya, kena ada gigi asli lagi, bukan gigi palsu. Ditambahi lagi giginya kena. Lebih harat daripada gigi dunia pian, jangan takut. Ya, nang di dunianya ada jerawat-jerawatnya, ada bintik-bintik hirangnya. Di akhirat pian jadi kinclong. Guru Jubai melihat pian kena kada tahan jarang siden. Masya Allah, jadi bungas sebedataannya pian ahli sorga sebedataan. Percaya kada kita ahli sorga? Percaya apa kada? Yakin apa kada? Amun kada yakin bulikan aja sudah. Apa kada yakin? Ini di majelisnya Rasulullah masih kada yakin juga masuk sorga. Ulun kada tahu baik masuk sorga apa kada, terserah aja. Allah, yakin kita ini masuk surga, amin. Ya Rabbal. Habib ulun kada suah melihat Rasulullah, kayak apa ulun kau masuk surga Habib? Pokoknya sudah masuk aja. Suah kada suah melihat Nabi, yang penting suah melihat Habib Muhammad, cukup deh sudah. Bujur. Iya, sampai ke surga kena. Karena sudah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Rasul nih? Lawan bubuhan Musa Salim nih, tolong dicatat, ya, dicatat, ditulis, direkam, ya, dimasukkan dalam hati. Apa ujar Nabi nih? Tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung orang yang kau melihat aku dan iman kepada aku. Siapa itu? Para sahabat kita belum suah melihat Nabi Muhammad. Ujur. Ujar Nabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba, sampai 7 kali Rasul mengulang-ulang. Liman lam yarani wa amanabi. Bagi bubuhan Musa Salim nang belum suah melihat aku, tapi aku percaya di dalam hatinya iman kepada aku, ujar Nabi. Masya Allah. Ulun betakun lawan pian, iman kada dengan Nabi? Iman kada dengan Nabi? Suaranya yang keras, iman apa kada dengan Nabi? Alhamdulillah. Ujar para sahabat, kila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditakuni, ya Rasulullah, kaifa biman amana bika wa saddaqaka wa lam yaraka. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat pian itu bubuhan Musa Salim? Sudah jadi nini, sudah jadi kai, sudah tuha-tuha. Bubuhannya itu iman kepada pian, tapi bubuhannya belum suah melihat pian. Wa saddaqaka, tapi bubuhannya percaya dengan pian. Sampai di saat acara haul, Isra Mi'raj, Maulid, pengajian, bubuhannya meninggalkan rumahnya, tempat guringnya, makanannya, minumannya, lakinya ditinggalkan demi hadir ke majlis taklim tersebut. Bujur apa bujur? Ada yang bawa laki ke sini? Hah? Astagfirullah, kena laki pian cari bini lagi? Ada yang bawa laki ke sini? La ilaha illallah. Inilah pengorbanan julak-julak kita. Sampai berkorban meninggalkan lakinya. Bujur apa bujur? Ini fakta. Ini julak seorang nang pada ulun kan bawa laki ke sini bibai. Masya Allah. Ya, kayak apa ujar sahabat nih? Ya, menurut pian pendapat pian ya Rasulullah, bubuhan Musa Salim nang sodakoka percaya lawan pian, aman nabi nang iman lawan pian, walam yaroka, tapi sungguh disayangkan bubuhannya belum suah melihat pian. Ada di sini yang suah melihat Nabi Muhammad? Ada?
Yang ada ulun beri duit. Ada apa kada? Nah, coba bilang ada tuh, ada Haji Paman Haji Fajri. Kayak dapat bonus pian belanja ke situ gratis je. Masya Allah. Kada ada. Kadang suahnya melihat Nabi Muhammad. Melihat Habib Muhammad ada? Apabila? Kada ada je. Masya Allah, ini ulun ini pandang apa ini? Kada suah melihat Habib Muhammad ada di muhanya. Allahu Akbar. Ini perlu bercermin ulun, ini bujur ulun kah bukan nih? Masya Allah. Apa ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban Rasul, ulaika ikhwani. Masya Allah. Ujar Nabi Muhammad, hei para sahabatku, ikam taulah, bubuhan Musa Salim itu dingsanak kok. Acil-acil dianggap dingsanak oleh Rasulullah SAW kayak apa pian? Anggap dingsanak sama Habib Saugina. Ini cicit daripada Habib Abu Bakar Segaf, seorang ulama besar, wali gutub fi zamani. Ini cicitnya ada di sini. Pian memandang wajahnya itu bersambung ke datuknya, Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. 17 tahun di kamar kholwat. Coba bayangkan kalau kada diketuk pintunya, buka ya Habib, keluar ya Habib. Ahlu Surabaya hatajuna ilaih. Ahlu Surabaya membutuhkan pian ya Habib, memerlukan pian ya Habib. Kalau kada diketok pintunya, kada mau keluar sini 17 tahun berkeluar. Cicitnya ada di sini, lihat. Hidungnya aja paling mancung daripada ulun. Ulun seperapatnya aja kalah di sini. Waduh, luar biasa. Anaknya kayak ini apalagi abahnya. Wah, mancung lagi. Allahu Akbar. Ini cari keturunan dari beliau ini luar biasa. Ini anaknya mancung-mancung. Ada nang handak ada sini. Hanya seikung bininya. Ada bapak ampat, ada bapak dia. Nah, pangkut sini diinjil. Aduh, kalau laporkan sama Habib Ayyib. Allahu Akbar. Dianggap dingsanak sama Rasulullah. Ulaika ikhwani, ujar Rasulullah. Tuh bubuhan Musa Salim itu dingsanako, ujar Nabi. Ulaika ma'i, tuh bubuhan Musa Salim kaina di akhirat, bubuhannya akan bersama-sama dengan aku, dengan Sayyiduna Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Coba kita melihat muha-muha cucu Nabi Muhammad SAW, sudah himung hati kita, bujur-bebujur. Bagaimana dengan memandang wajah Sayyiduna Muhammad SAW, berkumpul lawan Rasulullah SAW. Masya Allah. Nyaman apa nyaman? Nyaman apa nyaman? Mudah-mudahan seberataan kau berkumpul dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terakhir. Ini ada oleh-oleh dari Rasulullah, minta disampaikan dengan pian. Rasulullah menghendaki pian seberataan sugih. Ya, mau sugih kalak? Mau kalak? Yang sudah sugih tambah sugih, mau kalak? Ujar Rasulullah, sampaikan Habib dengan bubuhan Musa Salim. Bahasanya secara tidak langsung begitu. Ulun hendak bubuhan Musa Salim sugih seberataan, kabul hajatnya seberataan. Pian minta apa dikabulkan oleh Allah. Pian mungkin minta laki pian kada berbini lagi, kabul insyaallah. Laki pian meminta ya Allah berbini lagi, nah terserah siapa yang paling khusyuk aja di situ. Kabul hajat insyaallah. Mau amalan dari Rasulullah supaya sugih, mau dah? Bujur, siap mengamalkan? Ini oleh-oleh dari ulun.
menyampaikan amalan dari Rasulullah. Ujar Rasulullah, siapa yang mengamalkan ini dipastikan sugih. Masya Allah. Sugih hati, sugih harta, sugih di dunia, sugih di akhirat. Apa ujar Nabi? Nih. Seberataan hendak kelak? Siap mengamalkan kelak? Ujar Nabi SAW, man shollah alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin. Siapa yang bersolawat kepada aku saban harinya 100 kali, maka 100 hajat baginya Allah kabulkan. 100 hajat pian. Ada yang jomblo di sini ada? Coba mana tangannya angkat yang jomblo. Hendak tahu aja ulut. Ini jomblo aja mesti akan jomblo. Yang jomblo minta laki kepada Allah nang soleh, insya Allah kabul. Ya, insya Allah kabul. Nang lalakian minta bini nang solehah kabul, insya Allah. Nang begawe lancar gaweannya kabul. Nang bisnis cair bisnisnya kabul. Nang hendak nagih hutang baca dulu sholawat ini. Hanyar nagih hutang, insya Allah kabul doh. Ya, 100 kali saban qadallahu lahu mi'ata hajatin. Allah akan mengabulkan, ujar Nabi, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak Rasulullah berpandir, melainkan itu merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi, 100 hajatnya dikabulkan oleh Allah, 70 sab'ina minha, 70-nya li akhirati, di akhirat kaina, wa 30 minha li dunyahu, 30-nya akan diberiakan di dunia. Jadi di akhirat investasi kita sudah ada, di dunianya akan dikabulkan 30 hajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Solawat apa Habib? Terserah pian, hafalnya solawat apa. Ya, mau sallallahu ala Muhammad, mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, mau solawat tibil kulub, yang penting semua solawat yang kada baik orang nang kada hakon bersolawat. Itu saja ya, sebagai oleh-oleh dari ulun, amalan dari Rasulullah SAW untuk disampaikan dengan pian. Semoga pian kawan mengamalkannya. Kita DP dulu malam ini. Yang hendak DP dulu malam hari ini, kita baca solawat tibil kulub 3 kali. Selebihnya nanti pian baca seorang, berarti 97 kali lagi. Siap kita DP malam ini, siap? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa
sudah di DP, tinggal lebihnya bayar masing-masing, sisa 97k. Siap dibaca? Yang keras siap dibaca? Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.